Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha'u wa yakhtar wa yahdu bi rahmatihi man yasha' fadlan wa syarafa. Lahul fadlu fil amkinati wal azminati wal ashas. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan satu waktu di atas waktu yang lain, dan Allah menjadikan di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Di antara waktu tersebut adalah bulan Sya'ban, bulan yang kebanyakan manusia melupakannya, yaitu antara Rajab dengan Ramadan. Rajab karena bulan haram, dan Ramadan karena bulan yang di dalamnya kita berpuasa dan sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan yang sangat berharga di balik bulan Sya'ban tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam sumu syahran minasyuhur ma tasumu fi syahr." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu fihi. Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Rajab wa Ramadan turfa'u fihi al-a'mal. Amin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Mari kita Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita hal. Yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan ghaflatun nas, yang manusia banyak lalai, tidak menyadari. Kemudian kedua, bulan ini adalah bulan di mana raf'ul a'mal, diangkatnya catatan amal. Dan yang ketiga, bulan ini adalah bulan yang Rasulullah sangat ingin ketika amalnya itu diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbanyak puasa di bulan ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahihain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Tidaklah aku melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin ibadallah, para salaf begitu mereka dalam akan ilmunya, sehingga tergambar hari ini dalam sikap dan keadaan mereka adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika masuk bulan Sya'ban, taghayyara haluhu washtadda khaufuhu. Beliau berubah keadaannya dan semakin menambah rasa takutnya, sehingga beliau berkata, "Innal mu'min yajma'u baina ihsanan
wa khasyah. Wa innal munafiq yajma'u baina isaah wa amna. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa seorang mukmin itu akan selalu menggandengkan antara perbuatan baiknya diiringi dengan rasa takut, dan sebaliknya orang-orang munafik selalu menggandengkan perbuatan buruknya dengan perasaan aman. Demikian pula Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal zuhud. Beliau mengatakan sebuah nasihat yang begitu mendalam. Kata beliau, Rajab sahruz zar'i wa Sya'ban sahruz syaqi wa Ramadan syahrul hasad. Faman lam yazra fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa bimada yahsudu fi Ramadan. Kata beliau, Rajab itu adalah bulan tempat kita menanam. Sya'ban bulan tempat kita menyiram tanaman. Dan Ramadan adalah bulan tempat kita memanen hasil tanam kita. Maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram tanamannya di bulan Ramadan, apa yang akan didapatkan panennya di bulan Ramadan? Begitulah kaum muslimin keadaan salaf. Orang-orang salaf itu mereka mengagungkan bulan Sya'ban itu dengan amal, bukan dengan perayaan. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kanal muslimun idza dakhala Sya'ban akabu 'alal masahib wa qara'uha wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan li dha'if siyam." Kata Anas radhiyallahu anhu, adalah kaum muslimin jika akabu 'alal masahib, mereka menghadapkan wajah-wajah mereka, menundukkan muka-muka mereka pada mushaf, wa qara'uha, baca mushaf, dan mereka mengeluarkan zakat harta-harta mereka sebagai penguat bagi orang-orang yang lemah mereka di dalam berpuasa. Demikian pula seorang ulama tabi'in Amr bin Qais rahimahullah ta'ala, ketika masuk bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan? Aglaku hanuhu wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Beliau menutup aglaqa hanutahu, menutup tokonya dan lebih fokus untuk menghabiskannya dengan membaca Al-Quran. Demikianlah wahai kaum muslimin ibadallah keadaan mereka orang-orang salaf terhadap bulan Sya'ban. Maka di mana posisi kita dengan bulan Sya'ban tersebut? Aqulu qauli hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah fattaqullaha wa'lamu. Wahai hamba, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya di antara hal yang menunjukkan bukti kefahaman, kefakihan seseorang tentang makna dan hakikat bulan Sya'ban, dia mesti akan memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, dia akan ingatkan kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, keluarganya, teman-temannya untuk agar segera menunaikan qada puasa jika ada hutang puasa di tahun yang lalu yang belum ditunaikan.
Karena bulan Sya'ban adalah bulan terakhir untuk waktu menunaikan qada puasa Ramadan yang lewat karena suatu udzur. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa. Karena sesungguhnya yang demikian menunjukkan perbuatan yang sangat besar rasanya, menunda-nunda amalan. Kemudian yang kedua, dia akan tahu bahwa tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena puasa di bulan Ramadan bukan didahului dengan puasa, akan tetapi didahului dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan hitungan Sya'ban 30 hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal ini di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin illa rajulan kana yasumu sauman falyasum." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa dengan sebuah puasa. Tentunya adalah puasa-puasa sunnah, baik itu Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau mungkin juga puasa Daud. Maka kata Rasulullah, falyasumhu, hendaklah atau bolehlah bagi dia untuk berpuasa. Kemudian perkara yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu kecuali dengan memperbanyak puasa. Bahkan tidak ada doa-doa khusus yang terkait dengan bulan Sya'ban. Adapun doa yang mungkin sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah menurut penilaian para ulama. Kemudian yang keempat, tidak benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu atau yang dikenal dengan perayaan malam nisfu Sya'ban. Baik malamnya dengan salat atau doa dan ibadah-ibadah yang lain, atau siang harinya dengan amalan ibadah puasa. Tidak ada mengkhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu. Karena sesungguhnya perbuatan mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban itu adalah perbuatan bid'ah yang muharramah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitabnya. Maka sesungguhnya khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin ibadallah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengingatkan kepada kita. Kata beliau, "Idza da'utullaha an yubaligaka Ramadan, fala tansa an tad'uhu an yubarikaka fihi." An yubarikalaka fihi. Jika engkau berdoa untuk agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, maka jangan lupa agar engkau berdoa agar Allah memberikan kepadamu keberkahan. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ya, yang lebih penting itu bukan sampainya kepada kita bulan Ramadan, tetapi apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kita, marilah saudara-saudara sekalian, untuk kita mempersiapkan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pemanasan kita untuk menghadapi Ramadan. Mungkin sebagian di antara kita sudah mulai menggiatkan dengan puasanya, puasa sunnahnya. Mungkin sebagian kita sudah mulai start membaca Qur'annya, ya, sehingga nanti pada saat akhir Sya'ban kita sudah selesai 1 juz, kita sudah terbiasa lagi nanti di bulan Ramadan untuk menamatkan 30 juz Al-Quran.
Barakallahu laka wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balikna fi Ramadan. Allahumma barikna fi Ramadan ghaira faqidin wala mafqudin. Allahumma la taj'al hada syahr syahran ghaflah lana wa lakum jami'an. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus shalah.